Gue sangat bersemangat ketika proyek franchise terbesar yang dicetus oleh James Cameron sejak tahun 2009 mengumumkan film terbarunya. Tepatnya sequel ketiga dari waralaba film Avatar dan sekaligus merilis trailer 1 dan 2 yang bikin penikmat sinema begitu antusias melihat luasnya planet Pandora. Yes, film tersebut berjudul Avatar Fire and Ash, dan di video kali ini gue akan menjelaskan beberapa hal yang kalian harus tahu tentang waralaba film Avatar ini sebelum kalian menonton film Avatar Fire and Ash pada 16 Desember di seluruh bioskop Indonesia, dan sekaligus merinci beberapa detail dan teori dari trailer 1 dan 2, apa saja yang bisa menjadi hint atau petunjuk yang akan hadir dan berpotensi menjadi elemen keberlangsungan dari franchise ini. So, good nerdies, I'll explain this to you. Visi yang kuat dan kokoh dari sutradara James Cameron itu belum luntur, dan memang James Cameron ingin membuat franchise ini tuh untuk jangka panjang ya, yang setidaknya bisa mengisi kekosongan film-film yang memiliki ketidakpopuleran judul dan porsi screen time yang sangat sedikit. Nah, hal inilah yang dimanfaatkan oleh James Cameron untuk memberitahu penggemar setia Avatar maupun penonton baru. Dan kalau menurut opini gue ya, sebenarnya waralaba franchise Avatar ini tuh menjual nama James Cameron itu sendiri sebagai sutradara yang populer berkat menyutradarai film seperti Titanic yang berhasil memenangkan 11 piala Oscar serta 2 film ikonik seperti waralaba Terminator dan 1 film dari franchise Alien yang berjudul Aliens pada tahun 1986. Hal tersebut yang membuat nama sang sutradara menjadi melambung tinggi dan dikenal oleh banyak orang. Apalagi James Cameron udah niat banget bikin waralaba franchise Avatar ini tuh sejak tahun 1994, 2 tahun setelah suksesnya Terminator 2 Judgment Day yang tidak akan pernah lupa oleh para penikmat sinema. Waralaba ini semakin terus diekspansi, semakin menarik, mengejutkan, dan nikmat untuk disimak setiap perjalanan karakter beserta lingkungannya. Ya, maka dari itu James Cameron sudah memberitahukan kepada kita di sequel kedua film Avatar yang berjudul Avatar The Way of Water betapa luasnya teritori wilayah suku air yaitu Metkayina, dan memperkenalkan kita dunia air beserta lore-lore yang memungkinkan kita bisa berteori lebih lanjut mengenai planet Pandora yang baru segelintir persen untuk dijelajah. Karakter klan Metkayina seperti Tonowari dan Ronald beserta anak-anaknya Sirea, Aonong, dan Rothko menjadi peran besar dalam cerita film Avatar ke depannya, termasuk sequel ketiga yaitu Avatar Fire and Ash yang bakal kita saksikan di tanggal 16 Desember nanti. Di film ketiga ini akan menjadi lebih luas dan konflik yang bakal intens banget. Terlebih lagi karakter seperti General Miles Quaritch yang masih akan memerankan tokoh antagonis yang akan menghalangi keluarga Jake Sully, klan Metkayina, dan para klan Na'vi lainnya. Ditambah dengan hadirnya klan baru yang bakal menjadi penentang bagi semua klan-klan Na'vi di Pandora, serta skala konflik dalam film ini bakal semakin gede, besar banget. Hal tersebut sepertinya udah dijelaskan dalam teaser trailer dan official trailer yang udah dirilis beberapa bulan yang lalu. Teaser dibuka dengan Locke yang sedang menaiki ikran menjelajahi wilayah pegunungan Haleluya, lokasi yang selalu ikonik dan autentik di film Avatar. Dan tempat tersebut sempat menjadi high base camp bagi rakyat Omaticaya semenjak pasca perang Pandora kedua yang sempat kita lihat di awal scene di Avatar The Way of Water. Ketika para manusia kembali ke Pandora untuk melakukan invasi massal terhadap wilayah tersebut serta mengekspansi sumber daya alam, yang pada akhirnya separuh wilayah Omaticaya menjadi kota besar industri yang bernama kota Bridgehead. Kemudian di scene berikutnya, terlihat seperti Loak dan Sirea sedang menjelajahi laut di wilayah Metkayina menggunakan Ilu, semacam binatang laut yang menjadi transportasi sehari-hari warga Metkayina untuk menjelajahi laut. Yang kemudian kita bisa lihat ada factory ship milik RDA, Resources Development Administration, yang sudah tenggelam saat peristiwa perang Metkayina terjadi antara pasukan Jake Sully dan General Miles Quaritch, dan sempat terjadi duel maut antara mereka berdua. Di scene selanjutnya ada Kiri yang kembali dipertemukan dengan White Spirit. Dalam bahasa Indonesia disebut benih pohon jiwa atau orang-orang Na'vi biasa disebut atau Kirina. Benda tersebut hidup dan bergerak seperti ubur-ubur, serta menurut kepercayaan suku Na'vi, benih atau Kirina ini adalah roh yang sangat murni dan suci. Suku Na'vi memuja atau Kirina dan menganggap mereka pembawa pertanda kesucian, serta dipercaya membawa keberuntungan. Atau Kirina juga memiliki makna spiritual yang penting. Klan Omaticaya menanam salah satu benih ini dengan tubuh seorang Na'vi atau manusia yang telah meninggal, sehingga esensi spiritual dari seorang Na'vi atau manusia itu yang akan menjadi bagian dari Eywa. Seperti apa yang terjadi dengan Grace ketika meninggal di film Avatar pertama.
Adegan berikutnya, Loak, Serea dan diikuti kiri di sebuah pekarangan batu Metkayina. Kemudian Serea berkata, "The strength of the ancestor is here." Kekuatan leluhur ada di dalam tubuhnya. Tubuh yang dimaksud di sini adalah tubuhnya Loak. Apa yang dimaksud dengan nenek moyang atau leluhur di dalam ras Na'vi? Kemungkinan besar ancestor atau leluhur merujuk kepada roh atau kesadaran dari semua Na'vi yang telah meninggal yang sekarang menjadi bagian dari jaringan kehidupan yang lebih besar di Pandora, yang mereka sebut Eywa. Leluhur adalah bagian dari Eywa, dewi atau kekuatan hidup yang menyatukan semua makhluk hidup di Pandora. Na'vi percaya bahwa ketika mereka mati, energi dan kesadaran mereka tidak hilang, melainkan diintegrasikan ke dalam jaringan bioelektrikal planet yang luas. Na'vi dapat berkomunikasi atau terhubung dengan roh-roh leluhur mereka melalui tempat-tempat sakral seperti pohon jiwa atau Tree of Soul yang berada di Omaticaya dan versi bawah lautnya di wilayah Metkayina yang bernama pohon arwah atau Spirit Tree atau dalam bahasa Na'vinya Ranten Utraiti. Leluhur dan Eywa memberikan dukungan atau bantuan yang secara tidak langsung kepada Na'vi saat mereka berada dalam bahaya besar. Misalnya dalam pertempuran terakhir film pertama, kemunculan fauna Pandora yang membantu Na'vi diyakini sebagai intervensi yang didorong oleh Eywa. Konsep ini memberikan rasa ketenangan bagi Na'vi karena mereka tahu bahwa meskipun tubuh mereka mati, esensi mereka tetap hidup dan terhubung dengan keluarga serta seluruh ekosistem Pandora selamanya. Adegan selanjutnya, kita diperkenalkan oleh klan angin yang bernama Tlalim Clan atau The Wind Traders atau para pedagang angin. Klan Tlalim ini adalah salah satu klan Na'vi yang diperkenalkan dalam franchise Avatar dan mereka akan menjadi fokus utama dalam film ini. Mereka adalah klan nomaden atau berpindah-pindah yang hidup dan melakukan perjalanan udara di langit Pandora. Seperti namanya, mereka berfungsi sebagai pedagang di Pandora. Mereka kemungkinan besar memiliki rute perdagangan global yang melintasi berbagai wilayah klan Na'vi lainnya. Karena mereka hidup di udara, mereka dikenal sebagai prajurit langit atau skyfaring yang mengandalkan perjalanan udara yang cepat. Tunggangan atau alat transportasi mereka bersimbiosis dengan makhluk-makhluk terbang besar untuk perjalanan cepat, seperti Medusoids, yang bentuknya mirip seperti ubur-ubur dengan berukuran besar. Kemudian yang terakhir ada Wind Rays, yang bentuknya mirip seperti ikan pari-pari manta. Untuk lingkungannya mereka sendiri, mereka tinggal di awan atau di dataran tinggi yang luas, memanfaatkan angin Pandora untuk navigasi dan perdagangan. Sebenarnya sutradara James Cameron telah mengkonfirmasi bahwa Avatar 3 tuh akan memperkenalkan klan baru ya, termasuk orang-orang gurun yang belum kita lihat di trailer 1 dan trailer 2, dan juga pedagang angin atau Tlalim Clan. Klan ini diharapkan membawa dinamika baru dan memperluas pengetahuan kita tentang geografi dan mitologi Pandora yang jauh lebih beragam. Adegan selanjutnya kita melihat seekor payakan kembali dan akan menjadi figur fauna yang sangat berperan penting dalam cerita di film ini. Payakan adalah seekor tulkun atau semacam ikan paus muda yang berteman dengan Loak setelah menyelamatkannya dari serangan akula di film Avatar The Way of Water. Payakan adalah seorang buangan yang diasingkan dari kelompoknya karena menentang jalan tulkun untuk membalas dendam pada RDA atas kematian ibunya yang menyebabkan ratusan tulkun dan Na'vi lainnya musnah di tangan pasukan RDA. Sepertinya Payakan akan memiliki peran yang sangat vital dalam membantu keluarga Ixali, klan Metkayina, dan klan Tlalim. Adegan berikutnya kita diperlihatkan tempat kediaman dari klan Mangkuan yang bernama Ash Village atau Desa Abu. Belum ada bahasa Na'vi resmi untuk penyebutan nama desa ini. Yang pasti, suku Mangkuan tinggal di sisa-sisa rumah tua yang hangus terbakar akibat bencana alam. Karena ada tekanan dari alam yang terus-menerus memojokkan klan ini, terbentuklah sifat dan mental mereka sebagai klan yang akan menjadi lawan bagi klan-klan yang lain. Terlihat Miles Quaritch menuju ke tempat tersebut, dan sampai di sana Miles Quaritch terlihat ingin menyapa penduduk klan tersebut. Apakah Miles Quaritch akan menjadi bagian dari klan tersebut? Berbicara klan Mangkuan, kehadiran film ini sudah diumumkan oleh James Cameron pada ajang D23 2024 lalu. Kisah dari klan Mangkuan ini dulunya hidup dengan cara yang tidak jauh berbeda dari suku Omaticaya atau klan Omaticaya. Namun mereka memiliki sejarah permusuhan yang ketat serta dijauhi oleh sebagian besar suku Na'vi. Terasa berat banget ya motivasi permusuhan ini. Tetapi kita belum tahu pasti penyebab bagaimana klan ini bisa dimusuhi oleh semua suku atau klan yang ada di Pandora. Jawabannya nanti pada tanggal 16 Desember. Film ini tayang di bioskop seluruh Indonesia. Please, jangan nonton bajakan. Adegan berikutnya, Ronald berbicara kepada Kiri. Jika ada sesuatu yang dapat Anda lakukan, maka Anda harus melakukannya.
Pernyataan ke kiri ini sangat menarik ya bagi gue ya, karena menjadi sebuah misteri bagi karakter siapa sih sebenarnya Kiri itu. Kiri bisa dibilang memiliki koneksi yang kuat terhadap Eywa, melebihi para sahik-sahik atau para pemimpin klan di setiap suku Na'vi, serta memiliki kekuatan untuk mengendalikan beberapa elemen makhluk hidup flora ataupun fauna yang ada di Pandora. Pernyataan yang disampaikan oleh Ronald ini secara tersirat menggambarkan bahwa karakter Kiri ini merupakan karakter yang istimewa dan menjadi karakter yang sangat penting untuk sequel film Avatar ke depannya. Namun untuk film ini, karakter Kiri akan membawa keajaiban yang besar di film Avatar Fire and Ash ini, yang sepertinya film ini akan mengulik lebih dalam bahwa Kiri ini bisa menjadi karakter perantara bagi masyarakat Na'vi untuk lebih mendekatkan diri kepada Sang Imbuda Agung atau Eywa. Sekilas adegan selanjutnya kita melihat Jake Sully terlihat panik karena ada salah satu anggota keluarganya yang ditangkap dan ditawan kembali oleh Miles Quaritch. Oh iya, gue hampir lupa kalau ada satu karakter yang menjadi dalang kedua yang menciptakan kekacauan dan peperangan di Pandora setelah karakter Miles Quaritch. Karakter tersebut bernama Parker Selfridge yang diperankan oleh Giovanni Ribisi. Karakternya sudah dikonfirmasi akan kembali di film Avatar Fire and Ash setelah kemunculannya di film Avatar yang pertama, yang mana Parker Selfridge diusir dan dikembalikan di bumi oleh para Na'vi. Parker Selfridge adalah administrator dari RDA, Resources Development Administration di Pandora. Dia adalah perwakilan dari perusahaan yang secara de facto memimpin operasi dan penambangan RDA di Pandora. Peran utamanya adalah mewakili kepentingan finansial dan korporat yang mendorong misi manusia di Pandora, yaitu menambang mineral langka yang sangat berharga disebut onuptanium. Dan dia juga atasan Kolonel Miles Quaritch dan memberikan izin untuk operasi militer SecOps atau Security Operation untuk mengamankan wilayah penambangan. Karakter ini merepresentasikan keserakahan dan ketamakan yang luar biasa dari seorang manusia yang haus akan sumber daya alam demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Sepertinya film ini mengkritik pemerintahan kita. Sekilas adegan berikutnya kita melihat penampakan baru dari karakter Farang yang diperankan oleh Una Chaplin. Karakter ini merupakan pemimpin dari klan Mangquan yang sekaligus menjadi penjahat utama di film ini. Dan kemudian kita juga diperlihatkan Farang menyentuh api, dan sepertinya orang-orang klan Mangquan sudah terbiasa menyentuh elemen api karena habitat dan gaya hidup unik mereka. Klan Mangquan adalah klan Na'vi yang tinggal di wilayah vulkanik atau gunung berapi, tandus, dan keras di Pandora. Lingkungan mereka dipenuhi dengan lava, abu, dan panas. Hidup dalam kondisi ekstrem seperti itu telah memaksa mereka untuk beradaptasi. Mereka mungkin memiliki toleransi fisik yang lebih tinggi terhadap panas dan abu. Masyarakat dari klan Mangquan telah menjadikan api sebagai bagian dari budaya dan persenjataan mereka, sesuatu yang belum pernah diperlihatkan oleh klan Na'vi lainnya. Mereka menggunakannya sebagai senjata yang kuat untuk menyerang dan bertahan. Ya, seperti judul film itu sendiri, Fire and Ash, merujuk pada klan ini dan tema kemarahan serta kehancuran yang mereka bawa. Adegan selanjutnya benar-benar menarik perhatian gue, karena kita bisa melihat Jake Sully yang sedang ditawan oleh pasukan manusia dari perusahaan RDA. Menurut teori gue nih ya, kayaknya Jake Sully kemungkinan besar akan mendapatkan hukuman pengasihan ke bumi, tempat Jake Sully lahir. Apalagi sempat ada kabar kalau sequel kelima dari Avatar akan mengambil sebagian latarnya di bumi. Hal ini udah dikonfirmasi sama mendiang sang produser John Landau. Di Avatar 5 nanti, para ras Na'vi akan datang ke bumi untuk pertama kalinya, untuk membuka mata mereka dan melihat kehidupan manusia, termasuk menghadapi kenyataan bahwa tidak semua manusia itu jahat. Bumi dalam garis waktu film Avatar digambarkan sebagai planet yang sekarat, kehabisan sumber daya, dan sangat tercemar, yang menjadi alasan umat manusia mati-matian menyebu Pandora. Dilanjut dengan adegan yang sepertinya merupakan puncak dari Perang Pandora 3, klan-klan lain melawan klan Mangquan yang menjadi puncak peristiwa di film ini. Adegan sekilas dilanjut dari Miles Quaritch yang badannya dicat berwarna merah seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang klan Mangquan, dan kelihatannya Miles Quaritch sudah resmi menjadi bagian dari klan Mangquan. Teaser ditutup dengan Farang yang menawan sekaligus menjambak rambutnya kiri dan mengatakan bahwa "Your goddess has no dominion here", yang artinya Dewi Anda tidak memiliki kekuasaan atau pengaruh di sini. Pernyataan ini menunjukkan penolakan terhadap keyakinan spiritual utama Na'vi lainnya, serta hal yang memperkuat karakter Farang dan klan Mangquan atau Ash People sebagai penjahat utama yang memiliki motivasi kuat dalam permusuhan. Sutradara James Cameron udah mengisyaratkan bahwa Ash People ini akan menunjukkan sisi yang lebih antagonis, gelap, dan destruktif dari bangsa Na'vi itu sendiri. Trailer kedua lebih mempertegas karakter Farang dengan menjelaskan bahwa api merupakan elemen yang paling murni yang berasal dari Gunung Merapi aktif yang memakan korban jiwa dari klannya, yang sekaligus membakar hutan dan alam tempat tinggal mereka. Mereka meminta tolong kepada Eywa, namun pertolongan itu tak kunjung datang untuk rakyat dan dirinya.
Kemudian kita diperlihatkan pemandangan lebih dalam dari klan Tlalim beserta kendaraan yang mereka pakai untuk menjelajah dan bagaimana kehidupan di dalamnya. Kemudian dilanjut oleh pernyataan Jake Sully yang mengatakan dunia ini jauh lebih dalam dari apa yang Anda bayangkan. Pernyataan ini menjelaskan bahwa sequel ketiga dari film ini adalah sebuah penegasan bahwa Pandora itu adalah planet yang sangat indah dan sangat luas untuk dijelajahi, dan beserta banyak misteri yang belum diketahui dan belum terjamah oleh ras Na'vi sekalipun. Di adegan berikutnya, beberapa Paus Tulkun mulai menampakkan diri ke permukaan, yang menurut teori gue nih ya, Paus Tulkun ini sepertinya dikendalikan oleh Kiri yang udah terkoneksi dengan kekuatan Ewa. Singkat adegan selanjutnya yang paling menarik perhatian menurut gue adalah saat Spider berada di sebuah pohon jiwa atau Tree of Soul, atau dalam bahasa Na'vi adalah Avitraya Ramunno. Pohon jiwa ini memiliki beberapa kegunaan. Salah satu kemampuan dari pohon tersebut mampu memediasi transfer kesadaran atau jiwa, seperti yang digunakan dalam ritual terakhir untuk memindahkan kesadaran permanen dari karakter Jake Sully dan juga Dr. Grace dari tubuh manusianya yang sekarat ke dalam tubuh avatarnya. Namun fungsi kali ini sangat berbeda dan baru. Dan menurut teori gue ya, sebenarnya Spider itu berada di pohon jiwa akan mengalami transformasi besar biologis di dalam tubuh Spider, yang mana Spider akan mengalami wujud hybrida, setengah manusia setengah Na'vi, yang kemudian Spider bisa bernafas di atmosfer Pandora yang memungkinkan Spider menyaring udara Pandora secara alami. Ia akan mendapatkan kemampuan untuk bernafas bebas di Pandora tanpa bantuan exopack atau masker oksigen, padahal atmosfer planet Pandora mengandung gas beracun yang berbahaya bagi paru-paru manusia. Hal tersebut menjadi kekhawatiran besar bagi Jake Sully terhadap planet ini, dan berasumsi bagaimana manusia di bumi bisa hidup tanpa masker di Pandora. Jika semua manusia yang hadir di Pandora mengetahui bahwa ada cara untuk mereka bisa bernafas tanpa menggunakan masker, maka kesempatan manusia untuk memusnahkan ras Na'vi dan mengeksploitasi alam Pandora secara masif mungkin saja bisa terjadi. Dan kelemahan manusia saat ini adalah oksigen yang murni. Sekuensi berikutnya yang bikin gua kaget adalah ternyata Miles Quaritch ingin memanfaatkan klan Mangkuan dan membangun chemistry love dengan Farang untuk bisa saling membantu sebagai rasa pembalasan dendam yang akut dan mendominasi klan-klan di seluruh Pandora. Yang gua garis bawahi adalah chemistry love-nya itu loh. Miles Quaritch beneran menjalin ikatan pernikahan dengan Farang dengan menyambungkan kedua kuru atau bagian paling ujung dari kunciran rambut mereka sebagai satu-satunya cara Na'vi dapat secara harfiah dan biologis menyambungkan atau menghubungkan pikiran mereka atau sakarem, dan sebagai intimasi dan kepercayaan mutlak untuk membentuk ikatan seumur hidup. Hal ini memungkinkan mereka untuk berbagi pikiran, perasaan, memori, dan jiwa secara total tanpa filter. Mereka menjadi benar-benar satu dalam kesadaran. Tindakan menghubungkan kuru ini adalah bentuk intimasi tertinggi yang ada bagi Na'vi. Hal ini jauh lebih dalam daripada sentuhan fisik atau hubungan seksual pada manusia. Ini adalah persatuan jiwa. Ritual ini merupakan upacara suci yang biasanya di bawah pohon jiwa atau di tempat sakral. Mereka berjanji bahwa koneksi jiwa total ini adalah permanen, sebuah ikatan yang hanya bisa dipisahkan oleh kematian. Seperti apa yang dilakukan oleh Jake Sully dan Neytiri di film Avatar pertama di bawah pohon jiwa dan menyambungkan kedua ujung rambut atau kuru mereka sebagai tanda ikatan pernikahan yang lebih kuat untuk menjalin hubungan yang lebih serius secara kehidupan. Sekuensi berikutnya, karakter Locke sepertinya akan menjadi figur pemimpin yang akan menggantikan ayahnya, Jake Sully, dan akan memimpin Perang Pandora 3 untuk melawan klan Mangkuan dan pasukan RDA yang dipimpin oleh Miles Quaritch. Kemudian yang bikin gue terkejut adalah ketika kembalinya Toruk Makto yang merupakan makhluk terbang predator terbesar yang paling ditakuti di Pandora. Kemunculan terakhir dari Toruk Makto saat Perang Pandora 1 di film Avatar 1. Toruk Makto adalah sosok pahlawan yang hanya bisa muncul di saat-saat kesedihan besar atau in time of great sorrow, atau ketika seluruh bangsa Na'vi menghadapi bahaya kepunahan yang ekstrim. Penunggang Toruk memiliki kekuatan untuk menyatukan semua klan Na'vi di Pandora, karena aksi menunggangnya Toruk dianggap sebagai tanda keberanian dan anugerah spiritual yang luar biasa. Jake sengaja mengambil resiko besar ini untuk menjinakkan dan menunggangi Toruk. Ia melakukan ini bukan hanya untuk menyelamatkan nyawanya, tetapi untuk mendapatkan otoritas spiritual dan kepemimpinan yang ia butuhkan untuk menyatukan semua klan Na'vi melawan invasi pasukan RDA. Yang berarti di film Avatar 3 Fire and Ash ini akan ada banyak klan-klan yang bersatu untuk melawan klan Mangkuan yang sudah dianggap meresahkan penduduk Pandora. Trailer kedua ditutup dengan sekuensi perang yang akan berlatar di 3 tempat, di Pegunungan Haleluya, Cove of the Ancestor, dan di desa perairan Awa Atlu. Beberapa footage lain yang sempat dimunculkan dalam TV spot menunjukkan untuk yang kedua kalinya wilayah Awa Atlu dibakar oleh pasukan Miles Quaritch yang ditambah dengan pasukan RDA.
Namun kali ini desa Metkayina terkena dampaknya setelah desa Taunui mengalami nasib yang sama di film Avatar The Way of Water. Namun aksi kali ini jauh lebih lengkap dengan membawa suku Mangkuan dengan pasukan Miles Quaritch yang menjadi lebih kuat, serta ditambah politik dan pengaruh perusahaan RDA yang semakin menghegemoni beberapa wilayah Pandora. Footage selanjutnya, Kiri kembali ke wilayah Omaticaya untuk menemui Sahik yang bernama Moat yang terlihat selama ini menyembunyikan sesuatu dari Kiri. Dan Kiri pun sudah menduga semenjak ia dan bersama keluarganya pindah ke wilayah Metkayina. Kiri pun berkata kepada Sahik Moat kalau ada sesuatu yang kau sembunyikan dariku. Gue berteori kalau Kiri ini sudah memiliki kedekatan batin dan spiritual yang kuat terhadap Eywa. Atau teori yang lebih luar biasanya lagi adalah Kiri kemungkinan sudah dipilih oleh Eywa untuk menjadi juru selamat atau Messiah atau Mahdi bagi umat Na'vi. Dengan dianugerahi kekuatan menggerakkan atau memanggil seluruh makhluk yang ada di Pandora untuk dijadikan sebagai pasukan perang dalam perang-perang yang akan datang. Termasuk perang yang akan terjadi saat melawan pasukan RDA dan klan Mangkuan. Hal ini diperkuat ketika Kiri berada di pohon jiwa, tepatnya di bawah laut sekitar Cove of the Ancestor. Yang kemudian Kiri memohon kepada Ibunda Agung Eywa untuk memanggil semua makhluk yang akan dijadikan sebagai prajurit perang. Kemudian Neytiri terlihat sudah mewarnai wajahnya yang menyerupai orang-orang di klan Mangkuan, yang mungkin saja Neytiri sedang melakukan penyamaran untuk menyelamatkan anak-anaknya dari penculikan Miles Quaritch, Farang, dan klan Mangkuan yang semakin kuat. Hal ini diperkuat dengan salah satu adegan ketika anak-anaknya Jake Sully sedang melakukan pelarian diri ke hutan sungai untuk menghindari beberapa anggota dari klan Mangkuan. Dilanjut dengan adegan karakter Loak, Kiri, Spider, dan Tuk diserang dan dikepung oleh klan Mangkuan pada malam hari. Farang sebagai Sahik terkejut melihat Spider bisa bernafas tanpa menggunakan masker oksigen. Kiri menegaskan bahwa mukjizat yang diberikan kepada Spider merupakan atas kehendak Ibunda Agung Eywa. Mendengar nama Eywa saja, beberapa anggota dari klan Mangkuan terlihat marah, seolah sangat bertolak belakang dengan apa yang diucapkan oleh Kiri. Farang menegaskan bahwa Dewi atau Ibunda Agung Anda tidak memiliki kekuasaan. Ketiga, Fire NS ini diharapkan menjadi film yang paling penuh drama dalam franchise ini karena beberapa perkembangan naratif dan tematik yang bergeser dari fokus aksi murni menjadi konflik emosional dan moral yang lebih kompleks. Ditambah lagi informasi langsung dari James Cameron dan mendiang John Landau kalau Avatar 4 akan menceritakan lompatan waktu sekitar 6 tahun setelah peristiwa di Fire and Ash. Gue yakin banget sama film ini, Avatar Fire and Ash bisa membawa novelty atau kebaruan yang bisa membawa cerita waralaba ini menjadi semakin luas dan bisa menjadikan karakter yang ikonik yang gak bisa dilupain oleh fans pop culture atau para penikmat sinema. Kita tunggu aja pada 16 Desember 2025 tayang di seluruh bioskop Indonesia. Dan gue yakin kalian nonton Avatar 3 cuma mau lihat teaser trailer dari Avengers Doomsday kan? Ngaku aja loh, ya kan? Sama, gue juga pengen lihat. Tetapi gue gak cuma ngeliat trailer Avengers Doomsday, tapi gue juga sebagai penikmat sinema, pencinta pop culture, gue ngikutin banget franchise Avatar ini dari Avatar 1 sampai Avatar kedua. Nanti ketiga insya Allah bakal gue tonton. Dan gue pengen lihat bagaimana James Cameron ingin mengeksekusi franchise-nya dia sendiri, ceritanya bagaimana. Yang kedua menurut gue yang The Way of Water udah bagus banget, udah indah banget. Tetapi gue berharap banget Fire and Ash ini bisa lebih seru, lebih epic, lebih menegangkan lagi, lebih berasa dramanya, konfliknya semakin intens dan bisa membawa harapan baru dan juga cerita baru yang setidaknya bisa kita nikmati di film Avatar ke depannya, termasuk Avatar 4 dan kelima. Gue kepo banget tuh Avatar 4 dan kelima, apalagi yang kelima latarnya di bumi cuy. Gue penasaran banget bagaimana para Na'vi melihat keadaan bumi itu seperti apa dan bagaimana persepsi mereka tentang manusia yang ada di bumi. Itu yang paling gue tunggu dari Avatar 4 dan kelima. So, itu aja ringkasan dan juga esai dari video ini. Jangan lupa saksikan Avatar Fire and Ash tanggal 16 Desember 2025. Terakhir, nama gue Bangau. Good Nerdians, I'm sign off and see you in the next video. Bye bye.